Asal-usul kapitalisme dari tanah feodal ke pabrik modern. Bayangkan hidup di pedesaan Inggris sekitar tahun 1500-an. Anda adalah petani yang menggarap sepetak tanah milik bersama desa. Anda menanam makanan untuk keluarga dan membayar sebagian hasil kepada tuan tanah setempat. Inilah dunia feodal, sistem di mana hampir semua orang punya tempat tetap. Petani menggarap tanah, pengrajin di kota punya workshop, dan bangsawan menguasai wilayah. Tapi dalam 300 tahun berikutnya, dunia ini berubah total. Petani seperti Anda diusir dari tanah, desa berubah menjadi padang rumput ternak, dan lahan pertanian hanya terkonsentrasi pada beberapa tempat saja. Dengan mengganti petani menjadi buruh tani, lalu Anda terpaksa pergi ke kota mencari kerja di pabrik yang gelap. Inilah kelahiran kapitalisme. Sistem ekonomi baru yang mengubah cara manusia bekerja, hidup, dan berpikir. Dengan pengusiran terhadap para petani, petani kehilangan tempat tinggal dan lahan mencari nafkah mereka, digantikan dengan sistem upahan pada buruh tani, sehingga petani yang awalnya menyebar menjadi terkonsentrasi pada satu tempat yang kumuh, kerja upahan dengan waktu panjang, tanpa lahan, dan tanpa tempat tinggal. Bab 1. Dosa asal kapitalisme. Akumulasi primitif. Sebelum kapitalisme bisa berjalan, butuh dua bahan bakar utama. 1. Uang tunai dalam jumlah besar untuk membeli mesin dan membangun pabrik. 2. Massa orang yang butuh kerja karena tak punya tanah lagi. Dua hal ini tidak terjadi secara alami. Mereka diciptakan melalui kekerasan dan perampasan yang disebut akumulasi primitif oleh Karl Marx. Contoh konkretnya, gerakan pagar tanah atau enclosure movement. Dulu, ada tanah bersama atau commons di desa-desa Inggris. Semua warga bisa memelihara ternak, mengambil kayu, atau bercocok tanam di situ. Mulai abad 16, para tuan tanah dan orang kaya memagari tanah-tanah ini dengan paksa, mengklaimnya sebagai milik pribadi. Alasannya, harga wool, susu, dan daging naik. Daripada biarkan petani menanam makanan, lebih untung dijadikan padang rumput untuk ternak. Hasilnya, ribuan petani kehilangan sumber kehidupan. Mereka menjadi gelandangan miskin yang berkeliaran di jalanan. Petani hanya mampu bekerja upahan sebagai buruh tani atau buruh pabrik. Kata kunci untuk buruh adalah upah, jam kerja, dan target kerja. Kekerasan lain yang membantu, kolonialisme, perampasan emas dan perak dari Amerika oleh Spanyol, perdagangan budak, pengiriman paksa orang Afrika ke perkebunan Amerika, perampasan tanah gereja oleh Raja Henry ke-8. Intinya, modal awal kapitalisme bukan dari rajin menabung seperti cerita dongeng, tapi dari pencurian terorganisir dalam skala besar. Bab 2. Lahirnya dua kelas baru. Dari kekacauan ini, muncul dua kelas manusia baru yang jadi pilar kapitalisme. 1. Kelas kapitalis, pemilik modal. Bukan lagi bangsawan feodal yang bangga dengan gelar dan tanah, tapi pedagang, bankir, mantan tuan tanah yang berubah pikiran. Motonya, uang harus menghasilkan lebih banyak uang. Mereka beli mesin, sewa buruh, dan jual produk untuk cari untung. 2. Kelas proletar, pekerja upahan. Mantan petani yang sekarang bebas ganda. 1. Bebas secara hukum, bukan budak, bisa pindah kerja. 2. Bebas dari alat produksi, tak punya tanah, tak punya tempat tinggal, dan tak punya perkakas. 3. Petani yang memiliki tempat tinggal karena sedikit kompensasi dari tuan tanah. Karena sebelumnya hamba feodal memiliki sedikit lahan untuk digarap dan menjadi tempat tinggal, sehingga bisa membeli rumah di tempat lain. Tapi mereka tetap harus berjuang lebih keras untuk mencari nafkah, karena begitu banyak orang miskin dan pengangguran yang menjadi pesaing. Disebut proletar karena berarti begitu banyak mulut yang harus makan. Artinya, hamba feodal yang sebelumnya miskin menjadi lebih miskin lagi karena kehilangan sedikit lahannya untuk digarap. Baca asal-usul penamaan Marhainisme. Inilah hubungan produksi kapitalis paling dasar.
Si pemilik modal bayar upah, si pekerja jual tenaga. Menggeser banyak hubungan tuan hamba zaman feodal. Satu-satunya cara hidup, jual tenaga ke pemilik pabrik. Negara bantu paksa mereka kerja dengan undang-undang kemiskinan, Poor Laws. Tak kerja, masuk penjara. Bab 3. 3 kutukan yang mengubah segalanya. Kapitalisme memperkenalkan 3 perubahan radikal. 1. Semua jadi barang dagangan, komodifikasi. Tanah, dari sumber kehidupan, menjadi aset investasi. Tenaga kerja, dari keterampilan pribadi, menjadi barang di pasar kerja. Waktu, dari ritmus alam, panen, musim, menjadi jam kerja pabrik yang ketat. Nanti bahkan udara bersih, air, pendidikan bisa jadi barang dagangan. 2. Produksi untuk laba, bukan untuk pakai. Feodalisme, tanaman untuk makan sendiri, plus bayar sewa ke tuan tanah. Kapitalisme, tanaman untuk dijual di pasar, uangnya buat beli mesin baru, produksi lebih banyak lagi. Logika barunya, uang menjadi barang, menjadi lebih banyak uang. 3. Persaingan memaksa inovasi. Di sistem guild feodal, pembuat sepatu diawasi ketat, tak boleh buat inovasi aneh-aneh. Di kapitalisme, lawan bisa bikin sepatu lebih murah dengan mesin. Kalau tak ikut inovasi, bangkrut. Ini yang memicu revolusi industri, mesin uap, pabrik tekstil, kereta api. Bab 4. Kenapa feodalisme harus menyerah? Feodalisme runtuh bukan karena tiba-tiba kuno, tapi karena krisis dari dalam. 1. Wabah hitam, Black Death 1347 sampai 1351. Sepertiga penduduk Eropa mati, tenaga kerja langka. Petani yang selamat minta upah lebih tinggi, mulai berani melawan tuan tanah. Sistem feodal yang bergantung pada tenaga murah mulai goyah. 2. Kebangkitan kota dan kelas menengah baru. Kota-kota pelabuhan seperti London, Amsterdam jadi kaya dari dagang. Muncul kelas borjuis, pedagang, bankir yang punya uang tapi tak punya status. Mereka benci feodalisme karena pajak lokal banyak, aturan guild menghambat, bangsawan dapat hak istimewa. Kelas inilah yang jadi motor revolusi kapitalis. 3. Perang butuh uang bukan cuma kesetiaan. Perang zaman baru butuh meriam, benteng batu, tentara bayaran. Semua butuh uang tunai. Raja-raja terpaksa minjam uang dari bankir borjuis. Bangsawan cuma punya tanah, bukan uang tunai. Hutang raja kepada borjuis sama dengan kekuasaan berpindah dari pedang ke uang. Seluruh sejarah peradaban adalah cara memutar modal, dan seluruh mimpi buruk sejarah umat manusia adalah perihal hutang. Dari hutang, kekuasaan sebuah negara bangsa berpindah menjadi intervensi abadi dari kaum pemodal. Bab 5. Paradoks besar, feodalisme tidak pernah benar-benar pergi. Inilah bagian yang paling menarik. Kapitalisme modern justru mengandung banyak unsur feodal di dalamnya. Contoh 1. Bangsawan jadi kapitalis. Lord Inggris abad 18. Pagar tanah rakyat, jadikan padang rumput. Jual hasil ternak ke pabrik. Untung diinvestasikan ke kereta api. Fakta menarik, hasil ternak merupakan bahan baku serbaguna yang digunakan dalam produksi berbagai barang di pabrik, baik berupa makanan atau alat. Gelar Lord tetap dipakai, tetapi sumber kekayaan sudah dari saham dan dividen. Samurai Jepang pasca restorasi Meiji jadi direktur perusahaan. Junker Prusia, bangsawan Jerman, jadi pemimpin industri besi dan baja. Intinya, elit feodal tidak punah, mereka ganti kostum saja. Contoh 2. Perusahaan sama dengan kerajaan feodal mini. CEO modern seperti raja kecil di kerajaan perusahaannya. Punya istana, gedung pencakar langit, prajurit, tim hukum dan keamanan, bendahara, CFO, karyawan harus sumpah loyalitas, company culture yang intens. Warisan kekuasaan. Perusahaan keluarga seperti Samsung, Ford mewariskan posisi CEO ke anak cucu. Contoh 3.
aristokrasi uang baru. Zaman feodal, bangsawan hidup dari sewa tanah. Zaman sekarang, kelas rentier hidup dari sewa apartemen dan ruko, dividen saham, bunga dari obligasi, keuntungan dari jual beli aset. Mereka sama-sama hidup tanpa kerja produktif, bedanya dulu punya tanah, sekarang punya portofolio investasi. Contoh 4. Politik dinasti. Keluarga Bush AS, Gandhi India, Aquino Filipina, kekuasaan diwariskan seperti tahta. Sekolah elit, Eton, Harvard, seperti kasta baru. Anak orang kaya bertemu, menikah, jaga jaringan kekuasaan. Mirip sekali dengan darah bangsawan zaman dulu. Bab 6. Kapitalisme di negara miskin, feodalisme dengan baju baru. Di banyak bekas jajahan, kapitalisme datang setengah-setengah. 1. Tuan tanah jadi bos pabrik, tapi mentalnya tetap feodal. Punya pabrik garmen, tapi perlakukan pekerja seperti hamba. Gaji rendah, jam kerja panjang, larangan berorganisasi. Hubungan patron-klien. Saya kasih kamu kerja, kamu harus loyal dan bersyukur. 2. Kapitalisme komprador. Pengusaha lokal jadi perantara untuk perusahaan asing. Mereka kaya bukan karena produksi inovatif, tapi karena akses dan koneksi. Hidup di antara dua dunia. Gaya hidup modern di kota, tapi pertahankan hubungan feodal dengan buruh dan petani. 3. Sektor informal yang besar. Buruh harian, pedagang kaki lima, pekerja rumah tangga. Tak ada kontrak kerja, semua berdasarkan hubungan personal dengan majikan. Sangat rentan terhadap eksploitasi, mirip hubungan tuan hamba zaman dulu. 4. Perbudakan dan perdagangan manusia di daerah terpencil. Daerah terpencil memiliki kesulitan tinggi dalam akses ke dunia luar. Hanya tuan tanah atau kapitalis yang memiliki akses ke dunia luar untuk perdagangan dengan perantara relasi distribusi hasil bumi. Namun, daerah tersebut tidak serta-merta dikunjungi oleh orang dari luar. Hanya orang berkepentingan bisnis saja yang datang ke sana. Hal ini menumbuhkan perbudakan, yakni warga lokal yang dibeli dengan sejumlah mahar untuk dipelihara menjadi pekerja tanpa upah, tanpa tanah garapan, dan tanpa pendidikan. Dokumentasi dapat Anda lihat dalam video Slave Island. Kapitalisme yang rusak. Saat uang jadi Tuhan, manusia jadi barang. Bayangkan seorang petani di desa pedalaman. Ia menanam padi selama 4 bulan. Bangun pagi buta, bekerja di bawah terik matahari, menghadapi hujan, hama, dan ketidakpastian. Hasil panennya ia jual ke tengkulak, pembeli lokal, dengan harga Rp3.000 per kilo. Padahal di pasar kota, beras itu dijual Rp12.000 per kilo. Mengapa petani tidak jual langsung ke kota? Karena ia tidak punya akses, modal, atau kekuatan tawar-menawar. Inilah awal dari rantai eksploitasi kapitalisme di pedesaan. 1. Mengapa komoditas pertanian dibeli sangat murah di desa? A. Posisi petani sangat lemah. Petani desa umumnya tidak punya gudang penyimpanan, tidak punya modal untuk menunggu harga naik, tidak punya akses langsung ke pasar besar, butuh uang cepat untuk hidup, makan, sekolah, dan hutang. Karena itu mereka terpaksa menjual hasil panen segera walaupun harganya rendah. B. Peran tengkulak dan korporasi. Dalam sistem kapitalisme, tengkulak atau perusahaan besar punya modal besar. Mereka membeli hasil panen dalam jumlah besar. Mereka bisa menekan harga karena petani tidak punya pilihan lain. Contoh sederhana, jika petani tidak menjual hari ini, hasil panen bisa busuk, rugi total. Maka petani menerima harga murah demi bertahan hidup. Akibat langsung, petani tetap miskin walau bekerja keras. Keuntungan besar terkonsentrasi di perusahaan distribusi, pedagang besar, dan eksportir. Ini disebut eksploitasi ekonomi struktural. 2. Mengapa muncul mafia terorganisir di pedesaan? A. Kekosongan negara dan hukum lemah.
Kapitalisme sering mendorong negara mundur dari pengawasan. Hukum hanya efektif bagi yang punya uang. Di desa, aparat kurang, pengawasan lemah, masyarakat tidak paham hukum. Kondisi ini menjadi lahan subur mafia. B. Apa itu mafia terorganisir? Mafia terorganisir adalah kelompok yang terstruktur, menguasai jalur ekonomi ilegal, punya backing uang, kekerasan, dan koneksi. Di pedesaan, mafia bisa menguasai pembelian hasil panen, pendistribusian pupuk, transportasi hasil tani, dan hutang berbunga tinggi. Petani akhirnya terjebak sistem hutang yang tidak bisa keluar. 3. Mengapa penjualan obat-obatan, narkoba masuk ke desa? A. Kemiskinan dan keputusasaan. Dalam sistem kapitalisme, orang miskin dianggap tidak produktif. Tidak ada jaminan hidup layak. Akibatnya, anak muda desa sulit kerja, pendidikan rendah, tidak ada masa depan jelas. Mafia narkoba masuk dengan iming-iming uang cepat, pekerjaan mudah, dan status sosial palsu. B. Desa sebagai target baru. Mengapa desa? Aparat minim, masyarakat lengah, harga tenaga murah, resiko hukum kecil. Narkoba menjadi jalan pintas ekonomi bagi yang terdesak. 4. Perdagangan manusia dan anak. Mengapa bisa terjadi? Ini bagian paling kelam, tapi penting dipahami secara jujur. A. Akar masalah. Kemiskinan struktural. Dalam sistem kapitalisme ekstrim, manusia bisa berubah jadi komoditas. Nilai manusia diukur dengan uang. Ketika keluarga sangat miskin, anak dianggap beban ekonomi. Perempuan dianggap aset ekonomi. B. Perdagangan manusia. Bentuknya adalah dijanjikan kerja, dijual ke kota atau luar negeri, berakhir sebagai pekerja paksa, budak seksual, atau pekerja tanpa upah. Mafia memanfaatkan ketidaktahuan hukum, kepercayaan masyarakat desa, dan tekanan ekonomi keluarga. 4. Perdagangan anak untuk dinikahi. Mengapa bisa terjadi? A. Normalisasi karena kemiskinan. Dalam kondisi miskin ekstrim, anak dinikahi untuk mengurangi beban keluarga, mendapat mahar, dan bertahan hidup. Ini bukan budaya murni, tapi hasil tekanan ekonomi. B. Peran kapitalisme. Kapitalisme tidak peduli moral, tidak peduli usia, tidak peduli masa depan anak. Selama ada permintaan, ada keuntungan, dan tidak diawasi negara, maka praktik ini terus terjadi. 6. Benang merah semua masalah ini. Semua fenomena ini berakar pada ketimpangan ekonomi, negara lemah atau absen, pasar bebas tanpa perlindungan, manusia direduksi menjadi alat keuntungan. Dalam kapitalisme yang tidak dikendalikan, yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin tereksploitasi.